Tekan subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Ustaz Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Kampung. Pemirsa, ini ada di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, hari terakhir, tanggal 30 Ramadan. Untuk itu pemirsa perlu kita evaluasi, kita introspeksi, ya, apakah puasa kita ini berhasil atau tidak? Apakah puasa ini sesuai dengan harapan kita, la'allakum tattaqun. Ya, moga-moga Anda menjadi berperilaku takwa. Ini tentu harus kita evaluasi dengan indikator-indikator yang ada. Jadi pemirsa, manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dari segi fisik, ya, sempurna dan indah, lebih-lebih dari segi non-fisik. Di samping kita dianugerahi Allah fisik yang bagus, ya, bisa senyum, tidak ada makhluk di alam nyata ini yang bisa senyum kecuali manusia. Maka kata Allah dalam surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Termasuk bentuk yang indah itu karena ada 3 hal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang 3 paket itu tidak dianugerahkan kepada makhluk manapun, bahkan termasuk malaikat. Yaitu 1, manusia diberi otak untuk berpikir. Manusia diberi hati untuk merasa, manusia diberi nafsu untuk mendorong berpikir dan mendorong merasa. Itu ya. Jadi Allah menghargai manusia yang senantiasa menggunakan akalnya, ya, mempelajari ayat-ayat Allah yang qauliyah, ya, yang tertera di dalam Quran dan hadis sehingga menghasilkan ilmu-ilmu syar'i yang dulu sering disebut ilmu agama, sekarang ilmu syar'i yang ngetren itu, dan meneliti, mempelajari alam nyata, ya, ayat-ayat Allah yang kauniyah, sehingga melahirkan apa yang disebut ilmu umum, sekarang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu. Dan manusia untuk semangat mempelajari alam nyata dan ayat-ayat Allah yang kauniyah yang tergelar ini dengan ayat-ayat yang qauliyah itu karena ada nafsu. Jadi nafsu itu bisa mendorong kepada kebajikan, bisa mendorong kepada kebaikan. Meskipun watak nafsu itu dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu sesungguhnya jati dirinya itu mendorong kepada keburukan, tapi karena dapat bimbingan wahyu, cahaya Al-Quran, nafsu itu bisa membawa kepada, mendorong kepada kebaikan. Oleh karena itu para jamaah, ya, jangankan manusia, binatang pemburu saja, ya, apakah anjing, apa harimau, apa burung elang, di dalam Al-Maidah ayat 4 itu diberi penghargaan oleh Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna fadhkuru smallahi alaihi. Kan begitu ya. Jadi pemburu itu yang sudah terlatih dilepas oleh pemburu muslim dengan baca basmalah. Ketika dia menerkam sasarannya, hewan buruan, misalnya kijang atau apa, diterkam, kemudian mati, dibawa ke tuannya, ke yang punya binatang itu tuh halal dimakan meskipun sudah dalam keadaan mati, tidak sembelih. Dengan syarat tadi, pemburunya muslim ketika berburu mengucapkan basmalah, dan pemburu itu tidak menerkam untuk dirinya, tidak dimakan untuk dirinya, kemudian sisanya diberikan tuan, tidak, memang betul-betul diterkam dan dia tidak ikut ambil bagian. Itu yang halal. Tapi kalau pemburu binatang itu tidak terlatih, ya, apalagi bukan pemburu, ya, asal-asalan saja, ya haram kalau sudah mati. Ya, itu binatang, apalagi manusia, ya. Manusia itu yang berilmu, ya, di dunia itu salazim,
profesional itu mendapat penghargaan ya. Misalnya ada pekerja ngambil batu di kali, ya mungkin satu truk, satu rek 50.000 barangkali ya, atau hanya 20-50 lah paling mahal. Tapi kalau ngambil batunya itu memerlukan keahlian yang tinggi, misalnya dokter spesialis bedah ya, mengambil batu ginjal dari ginjal manusia meskipun hanya sekian gram, nah itu ongkosnya puluhan juta pemirsa. Itu ilmu keduniaan. Nah, tentu ilmu agama berkahnya tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Kalau ilmu itu, ilmu agama, kalau ilmu-ilmu itu dimiliki oleh orang yang beriman, ilmu apa saja ya, ilmu-ilmu untuk kebaikan yang dimiliki orang beriman, itu yang punya ilmu dan punya iman itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada keberkahan di dunia dan di akhirat. Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu ya, orang yang iman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau iman, pemilik ilmu itu ya, atau iman yang kuat ketemu ilmu yang dahsyat, maka derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi pemirsa, fasilitas Ramadan yang disiapkan oleh Allah sebulan penuh itu dalam rangka mengasah rasa, mengasah iman, mengasah hati ya, bukan mengasah olah pikir ya, tapi fokus kepada mengasah hati, mengasah nurani ya, dengan cara kita berpuasa di siang hari, qiyamul lail, sholat malam, sholat 5 waktu tentu, kemudian sholat malam itu kan sholat sunnah ya, ditambah sholat rawatib, kemudian baca Quran, zikir, itu dalam rangka mengasah hati. Kenapa hati harus diasah? Supaya tajam, supaya peka, supaya hati kita itu bersih, hati kita itu damai. Itu puasa, sehingga ending puasanya itu ya la'allakum tattaqun, agar kita manusia ini berperilaku takwa, berperilaku yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah itu, jadi itu fokus Ramadan. Maka untuk menilai diri kita masing-masing, apakah kita ini berhasil menjalani program Ramadan apa tidak, ya kita lihat dari indikatornya tadi. Apakah hati kita ini jadi bersih, hati kita ini jadi damai. Hati bersih itu maksudnya hasad, iri, dengki sudah tidak ada lagi, paling enggak sudah berkurang. Sombong sudah tidak ada lagi ya. Kemudian kikir ya, sudah tidak melekat lagi. Kemudian suka berbagi, suka memaafkan dan lain-lain. Kalau aplikasi daripada hati bersih itu seperti itu, dan itu ada pada diri kita, perubahan itu, berarti itu puasa kita berhasil. Tapi kalau tetap saja hati ini tetap seperti yang dulu ya, tetap kotor, tetap dengki, iri, sombong, adigang, adigung, adiguno ya, berarti puasa kita ini belum berhasil. Gitu pemirsa. Jadi puasa berhasil itu kalau bisa kita berperilaku takwa, lebih hebat lagi kemudian kita menjadi orang bertakwa. Perilaku takwa itu antara lain dalam surat Al-Imran itu disebutkan alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Nah, kalau kita setelah Ramadan ini suka berbagi, baik dalam keadaan sempit maupun lapang ya, atau dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, bisa nahan marah, wal afina anin nas, pemaaf ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, kemudian berbuat ihsan, karena Allah suka berbuat ihsan, berbuat amal soleh, kebaikan apa saja. Kalau itu kemudian yang muncul di bulan Syawal, bulan peningkatan, berarti puasa kita berhasil. Tapi kalau tidak muncul itu ya boleh jadi puasa kita belum berhasil. Karena pemirsa, kalau kita itu sudah memiliki sikap-sikap ketakwaan seperti tadi, maka hidup kita ini kan semakin mudah, berkah. Karena Allah sudah berjanji, menjamin kalau puasa kita berhasil, kita
mampu melaksanakan perilaku takwa, Allah akan menjamin. Apa jaminan Allah? Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan mendapat jalan keluar dari setiap persoalannya dan akan mendapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan urusan kita ini yang sulit jadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajruhu. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Siapa yang bertakwa akan dihapus dosa-dosanya, ya, dan akan diberi pahala yang besar, yang gede. Nah, itu kalau kita mampu setelah Ramadan itu, ya, mengupdate diri kita berperilaku takwa, dan tentu dengan modal hati yang bersih. Karena kalau hati kita ini bersih, maka insya Allah janji Allah kita akan menghadap kehadirannya itu dengan husnul khotimah. Al-yauma la yanfa'u malu wala banun, dalam surat Syu'ara itu 889, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi satu ketika nanti tidak manfaat harta, anak keturunan menghadap Allah itu tidak bermanfaat. Kita akan bertanggung jawab nafsi-nafsi, pribadi-pribadi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati damai. Jadi kalau hati kita sudah bersih, ya semuanya jadi gampang. Karena kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Fa in saluhat fasoluhal jasadu kullu, fa in fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Nah, jadi segumpal hati itu kalau bersih, namanya hati, ya, hati dalam arti rohani, bukan arti dalam arti fisik, ya, semua jadi lancar, semua jadi gampang. Perilaku takwa akan jadi pakaian kita sehari-hari, dan itulah tandanya bahwa puasa kita berhasil. Gitu kira-kira pemirsa. Ada kekurangan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.